Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad B. Pratama. Saya dari kelas 3B Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial konfigurasi hotspot dan user management menggunakan Winbox. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi mikrotik mulai dari DHCP client hingga fitur user management. Di sini saya sudah menginstal mikrotik dan Windows 7 sebagai kliennya. Langsung saja saya jalankan mikrotiknya. Oke, mikrotiknya sudah dijalankan. Selanjutnya kita akan remote mikrotiknya dengan Winbox. Kita akan membuka Winbox. Lalu kita pilih alamat IP yang ingin kita masuk. Lalu connect. Kita sudah masuk di sini. Langkah pertama, kita akan mengaktifkan fitur DHCP client agar router dapat menerima IP address secara otomatis. Silahkan masuk ke menu IP, lalu ke DHCP client. Lalu klik tombol tambah. Di sini saya sudah memiliki alamat IP DHCP kliennya, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address ke router. Masuk ke menu IP, lalu pilih addresses. Lalu klik tombol tambah. Lalu masukkan IP address. Misalnya 192.168.32.1/24. Dan pilih interface yang sesuai. Seperti sini. Di sini enter 2. Lalu klik apply. Lalu oke. Langkah berikutnya adalah mengatur DNS agar router dapat mengakses internet. Masuk ke menu IP, lalu pilih DNS. Lalu tambahkan DNS server seperti 8.8.8.8. Lalu centang allow remote request. Klik apply. Oke. Kemudian kita akan mengaktifkan DHCP server agar klien dapat menerima IP address secara otomatis. Masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP server. Lalu klik DHCP setup. Pilih interface yang akan digunakan untuk jaringan klien. Di sini saya pilih Ether 2. Kita klik next. DHCP address space-nya sudah benar. Gateway for DHCP network-nya sudah benar. Lalu addresses to give out. Dan di DNS server kita tambahkan yang sudah kita tambahkan tadi. List time-nya. Next. Setup has complete successfully. Kita sudah menambahkan DHCP servernya. Langkah berikutnya adalah mengatur NAT, Network Address Translation, untuk memungkinkan klien mengakses internet. Masuk ke menu IP, lalu pilih Firewall. Lalu buka tab Net. Klik tombol tambah. Pilih opsi Search Net pada bagian Chain. Dan pilih interface yang terhubung ke internet, misalnya Ether1 pada out interface. Lalu pada tab action kita pilih masquerade, kita apply.
Oke, kita sudah menambahkan firewall NAT-nya. Setelah konfigurasi selesai, kita akan melakukan pengujian koneksi. Buka terminal di Winbox. Lalu ketik perintah ping DNS servernya. Lalu enter. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Sekarang masuk ke Windows 7. Lalu kita cari control panel. Lalu kita klik Network and Internet dan Networks and Sharing Center. Lalu kita pilih Change Adapter Settings. Lalu pada Local Area Connection kita klik kanan, lalu pilih Properties. Lalu kita pilih Internet Protocol versi 4. Lalu kita aktifkan Obtain an IP Address Automatically. Untuk DNS-nya juga begitu. Lalu klik OK. Lalu kita periksa alamat IP-nya sudah menggunakan command prompt dengan mengetik ipconfig. Nah, sudah terlihat di sini IP address-nya sudah sesuai dengan yang di MikroTik. Untuk memastikan semuanya bekerja dengan baik, buka command prompt di Windows 7 dan ketik perintah ping server DNS-nya. Kita coba. Oke, enter. Jika terdapat tulisan reply seperti sini, itu artinya komputer Windows 7-nya sudah terhubung dengan server DNS pada MikroTik. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan fitur hotspot untuk menghubungkan klien melalui halaman login. Kita buka MikroTik-nya dulu. Lalu kita pilih IP, lalu hotspot. Klik hotspot setup. Pilih interface yang akan digunakan. Kita pilih Ether 2. Next. Kita local address of network-nya sudah benar. Next. Address pool of network. Next. Select certificate none. Next. IP address of SMTP server. Next. DNS servernya sudah benar. Next. DNS name-nya kita namakan way.com saja. Next. Name of local hotspot user kita pilih admin. Lalu pada password for the user kita isi 123 saja. Next. Setup has complete successfully. Kita sudah menambahkan hotspot servernya. Lalu pada server profile, lalu pada tab users kita tambahkan usersnya. Kita isikan nama usersnya, Cat Bayu, passwordnya 123, lalu apply. Oke. Setelah selesai, buka DNS name yang telah diatur melalui browser untuk mengakses halaman login. Pada Windows 7 kita buka Internet Explorer-nya, lalu kita cari alamat IP yang sudah terhubung ke hotspot tadi. Sini 98 32 1. Klik enter. Bisa terlihat di sini saya sudah terhubung dengan hotspot. Nah, langkah terakhir kita akan mengatur manajemen pengguna.
masuk ke menu sistem, masuk ke Winbox-nya, lalu kita masuk ke menu sistem, lalu pilih users, lalu klik tombol tambah, lalu kita isikan nama usersnya siapa, misalnya Bayu. Nah, pada tab grup ini terdapat grup seperti full, write, atau read. Fitur ini penting untuk mengatur siapa saja yang memiliki akses untuk mengubah konfigurasi router. Langsung saja kita pilih read, lalu passwordnya kita isi. Kita apply, lalu kita akan membuat users baru dengan role what, kita namakan Ipin. Isikan passwordnya, kita apply. Oke. Setelah itu kita langsung saja akan melakukan login dengan users yang memiliki role red. Kita exit dulu, lalu kita buka inbox-nya. Akunnya usernya sudah memiliki role red, itu tadi Bayu, lalu passwordnya 123. Kita connect. Oke. Nah, kita ke IP address dulu. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini, role ini hanya diberikan hak untuk melihat konfigurasi router. Pengguna dalam role ini tidak dapat mengubah atau menambahkan konfigurasi apapun. Selanjutnya kita akan melakukan login menggunakan users yang memiliki role write. Kita buka Winbox-nya lagi. Tadi yang memiliki akses write itu pin, passwordnya sama saja. Kita connect. Oke, seperti biasa kita di address list. Pada address list di sini sudah bisa menambahkan ya. Pada role ini kita dapat membuat atau mengubah atau menghapus konfigurasi seperti penambahan IP, mengatur NAT, dan membuat DHCP server. Namun, pada role ini tidak memiliki akses untuk menambahkan atau menghapus pengguna di menu sistem users. Demikian tutorial konfigurasi hotspot dan user management melalui Winbox. Semoga video ini bermanfaat dan memudahkan kalian dalam mengelola jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.